Selamat berjumpa kembali, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Betul kan sosok Mahfud MD menjadi magnet, menyedot perhatian. Dan karena pesonanya itu, akhirnya masuk juga ke bursa Pilpres ya. Dari Nasdem itu sayup-sayup namanya sudah terdengar, mulai disodorkan begitu. Nah, sekarang satu lagi dari Partai Keadilan Sejahtera PKS yang masih satu payung tuh, Koalisi Perubahan untuk Persatuan ya. Malah datang langsung tuh Presiden PKS menyambangi begitu ya Mahfud MD untuk mendampingi Anies Baswedan begitu. Ini menarik ya. Paling tidak itu dua partai itu sudah mulai nih, sudah mulai melunak gitu ya. Kalau Nasdem jelas tidak menyodorkan kadernya kan, sosok Anies Baswedan pun itu bukan dari lingkaran, bukan orang dalam lingkaran Nasdem kan begitu. Ihwal cawapres pun selain mengakomodir nama-nama dari PKS dan Demokrat pada awalnya, juga sudah mulai menyebut nama-nama lain semacam Hopifah Indar Parawansa, kemudian Andika Perkasa kan begitu. Ini semakin menarik ya. Semakin menarik. Apalagi sebetulnya AHY pun sudah mulai membuka gitu secara perlahan walaupun masih belum tegas ya gitu. Ya siapapun, kata AHY beberapa waktu lalu, cawapres Anies asal bisa mendongkrak elektabilitas itu nggak jadi soal gitu katanya. PKS mengakui sudah komunikasi dengan Mahfud dan mengajak untuk berkenan menjadi cawapres Anies begitu. PKS menjajaki peluang menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Presiden PKS Ahmad Sayhu mengakui telah membangun komunikasi ke arah Pilpres dengan Mahfud. Ya tadi saya bilang kami silaturahim ke Pak Mahfud, kata Sayhu, di kantor DPP PKS Jakarta Selatan, seperti yang dilansir oleh katadata.id. Sayhu mengatakan selain dengan Mahfud, PKS juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh lain. Namun ia belum mau mengungkap siapa saja tokoh yang sudah ditemui. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan menurut Sayhu adalah menemukan sosok cawapres. Selanjutnya, hasil pertemuan dengan para tokoh akan dibahas di internal partai dan juga koalisi. Saya akan laporkan pada Ketua Majelis Syuro, dibawa kepada Musyawarah Majelis Syuro, ujar Sayhu. Saat ini PKS telah sepakat dengan dua partai lain, Nasdem dan Demokrat, menetapkan Anies Baswedan menjadi capres pada pemilihan presiden 2024. Anies diusung bersama Partai Nasional Demokrat dan Partai Demokrat. Koalisi ketiga partai telah mengantongi lebih dari 20% suara sah pada pemilu 2019. Karena saya saat ini fokusnya mencari cawapres, ujar Sayhu. Ia mengatakan proses pencarian cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan bentuk realisasi dari komunikasi yang telah dibangun. Selanjutnya koalisi akan membentuk koalisi bersama menyukseskan Anies. Jadi memang sudah mulai ya, PKS sudah mulai melonggarkan dirinya tuh, menyambangi Mahfud MD kan. Nah, Nasdem juga sebetulnya sudah ada kode-kode itu, menyebut
nama Mahfud MD juga. Nah, tinggal satu lagi, Demokrat gitu. Tapi kalau menyimak pernyataan AHY tempo hari, sebetulnya boleh jadi bisa melunak juga begitu ya. Nah, tinggal itu kuncinya. Kalau sudah clear, Mahfud MD bisa melenggang mendampingi Anies Baswedan begitu ya. Di sisi lain, Saihu mengatakan komunikasi di antara ketiga partai semakin mengalami kemajuan. Ketiga partai selanjutnya akan melakukan komunikasi lanjutan setelah Idul Fitri. Terkait pengumuman cawapres, ia masih belum dapat memberi kepastian. Ya tinggal menunggu waktu saja tampaknya ya. Jadi sama, semua bergerak dan ya sekarang kan Lebaran sebentar lagi ya, fokusnya ini mudik nih. Banyak yang mau mudik dulu ya begitu. Nah, mudah-mudahan saja nanti selepas mudik semua fresh begitu ya, segar gitu, berpikir jernih dari pihak manapun gitu. Ya, semua ini demi kemajuan bangsa. Wah, keren ya. Ini demi bangsa kita, bangsa Indonesia begitu. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.